Baik, sekarang kita memasuki lab yang kelima. Ini kita akan membahas server. Jadi pertama, server adalah program yang tertulis untuk menyediakan informasi yang spesifik sesuai request. Langsung saja kita masuk ke step 1. Yang pertama, kita perlu masuk dalam mode analis. Jadi kita udah login sebagai analis di CyberOps kita. Lalu kita akan masuk ke terminal seperti biasanya. Kita sudah jalan di terminal. Lalu kita akan menjalankan command ps untuk display semua program yang terjalan dalam background. Sebentar, mungkin kurang lengkap. Sudo ps kita masukkan passwordnya CyberOps. Nah, ini ada cukup banyak program yang terjalankan di sini, dan ini ada kolom-kolomnya. Mengapa kita perlu run ps sebagai root? Nah, kita baca, some process do not belong to the analyst user. Jadi beberapa proses itu nggak semuanya diperuntukkan untuk analisis user. Ada yang nggak ditampilkan untuk analisis user. Analis. Dan kita melihat proses-proses yang fail atau yang bisa dilihat oleh analis user. Gunakan EJH untuk melihat bagian proses setelah menjalankan nginx. Jadi kita sekarang akan menjalankan server nginx atau nginx ini adalah live server. Kita akan menjalankannya. Lalu kita setelah masuk ke nginx, kita akan melihat apa proses yang berjalan pada nginx ini. Nah, ini juga banyak yang berjalan di nginx. Jadi, how is the process hierarchy represented by PS? Jadi, proses hierarki yang bagaimana? Jadi, ini tuh ada saling keterkaitan gitu ya. Through indentation. Jadi, prosesnya itu terkait satu sama lain, dan tiap proses itu ada parent sama anakannya istilahnya. Jadi seperti ini, ada parentnya dan ada nama prosesnya. Hampir semuanya itu ada parentnya atau domainnya. As mentioned before, server are essentially program. Jadi kita akan menggunakan netstat untuk identifikasi server jaringan atau network server yang berjalan di komputer kita. Sekarang kita menuliskan netstat. Oke, sudah. Mungkin sama ya. Mungkin di sini tuh ada perbedaan karena ada disclaimer sebelumnya pada awal-awal bahwa nantinya tuh beberapa proses yang muncul itu akan berbeda tergantung lokasi CyberOps kita atau lokasi versi CyberOps kita. Jadi mungkin di situ akan ada perbedaannya sedikit ya. Setelah kita tuliskan netstat, kita akan merequest
informasi yang lebih spesifik dengan kode-kode ini. Kode T, N, U, AP. Nah, jadi yang ditampilkan akan lebih sedikit. Lalu di sini ada pertanyaan, what is the meaning of TUNAP pada netstat? Jadi di sini ada TUNAP. Jadi T ini TCP. U itu kalau nggak salah UDP. Kita lihat aja ya. Terus P itu PID. Lalu PUP, N numerik, dan A itu statusnya. Statusnya ada listening dan apakah urutan dalam penulisan option kayak TNUAP itu mengaruh? Tidak. Jadi kita nggak perlu menuliskan mulai dari A, P terlebih dahulu. Kita boleh nulisnya bebas dimulai dari T atau apa aja. Yang penting itu yang kita requestkan. Jadi nggak berpengaruh banyak. Lalu, based on the netstat output, what is the layer for protocol, connection status, and PID of the process running on port 80? Di sini yang port 80 itu, kalau dari contoh ada di sini, mungkin kalau di punya kita akan berbeda. Nah, yang port 80 itu ada di sini. Kita highlight dulu. Ini kita akan buka dulu. Oke, sip. Apa saja yang tertera? Protokol, connection status, and PID. Mungkin kita akan melihat referensinya. Protokol berarti yang di sini ya. TCP, connection status. Oh, kita lihat PID 1956 dan status listen. TCP listen 1956. PID-nya apakah ada yang sama 395? Ternyata nggak ada. Berarti nggak apa-apa. Emang berbeda, nggak semuanya sama. Well, port number or chess convention. Can you guess what kind of service is running on port 80? Jadi kita cuma menebak ya. What kind of service is running on port TCP? Tapi saya tadi dapat clue di sini bahwa ini adalah NGINX. Dimana NGINX ini adalah like server. Jadi kemungkinan ini adalah web server. Like server. Intinya adalah server. It's useful to cross information. Jadi kita meminta informasi lebih spesifik lagi dari netstat. Sekarang tadi kan PID-nya ini 395, sementara yang punya kita adalah 1956. Berarti kita akan meminta informasi yang berjalan pada PID 1956. Ini adalah yang berjalan pada 1956 sebagaimana port 80 kita berjalan. Tabelnya seperti ini, dan kita akan melihat pertanyaannya. The process PID 395 is NGINX. How could be concluded from the output above? Oh, jadi kita tahu dari mana gitu ya. Taunya dari sini, dari baris ke-1, kolom yang terakhir ini ada tulisannya NGINX. Berarti protokol yang dijalankan adalah NGINX. Atau proses yang dijalankan adalah NGINX. Nah, tadi saya udah sempat singgung, NGINX adalah like server. Like server untuk kita lihat. Tadi kita disuruh use Google to learn about NGINX. Jadi kita tanya fungsi NGINX. Like server, web server.
dan proxy server, di mana reverse proxy server ini agar kita bisa menerima banyak informasi atau menerima banyak data sekaligus dengan kinerja yang lebih ringan. Dengan efisien ya. The second line. Oke, kurang lebih kayak gitu. Makanya lebih cepat diakses. The second line shows that process is owned by HTTP. Kita lihat di punya kita saja. Second line. Beda. Oke, beda, tapi ini mungkin ada kesamaannya. Berarti ini kesamaannya ya. Kita lihat referensinya. 396, 395, 396, 395 parent. Berarti parentnya 1956. Parent. Proses. Udah. Berarti jawabannya mirip. Under the. Dah. Lalu what is the last line showing grep? Oke. Kenapa pada last line showing ini? Karena yang kita requestkan adalah grep 1956 atau PID 1956. Karena itu sebagai domain atau sebagai sesuatu yang kita request itu termasuk, karena kita request grep 1956 dan itu termasuk bagian dari proses. Sekarang kita masuk ke part 2. Part 2 ini kita make sure bahwa Nginx itu beneran web server. Karena bisa saja Nginx ini bukan web server namun dimanipulasi oleh sebuah attacker atau sebuah kriminal, cyber kriminal, dan bukan web server. Jadi kita harus make sure dulu, memastikan bahwa ini web server melalui telnet. Nah, kita harus make sure-nya dengan menuliskan sesuatu yang random. Kita tulis bismillah. Dan ternyata muncul ya. Ini yang muncul, dan muncul juga error message. Artinya benar ya, ini web server. Jawab. Benar, Nginx web server dibuktikan dengan error message. Karena web server hanya menggunakan bahasa HTTP. Oke. While the server reported an error, we were able to learn a lot. Kita bisa memahami bahwa PID 1956 yang tadi adalah beneran web server, dan Nginx yang kita pakai itu yang sekarang ini, kalau nggak salah yang saya download itu 1.17.1. Terus network stack dari OS CyberOps kita berjalan dengan sepenuhnya
all the way to layer 7. Jadi dari semua fungsinya itu bisa kita jalanin dari fungsi layer 1 seperti create copy dan seterusnya, mengirim informasi, terus menerima informasi dan menyimpan informasi, semua prosesnya dapat berfungsi dengan benar ya. Looking at the netstat, oke, jadi sekarang kita coba melakukan pengecekan pada secure shell, yang mana portnya adalah 22. Sama kayak tadi, menuliskan sembarang, dan sekarang saya tulisnya insyaallah. Invalid secure shell. Nah, secure shell-nya ini juga invalid ya. Tapi karena secure shell ini menolak protokol dalam plain text. Karena secure shell ini perlu digunakan dengan bahasa enkripsi, nggak bisa bahasa biasa. What are the advantage of using netstat? Nah, netstat allows for an analyst to display all connection. Jadi netstat ini memungkinkan para user yang menggunakan mode analis untuk mengecek koneksi, proses yang berjalan, dan make sure atau memastikan server ini bukan manipulasi malware, manipulasi cyber attack. What are the advantage of using Telnet? Is it safe? Telnet safe asal digunakan dengan benar. Oke. Jadi terima kasih untuk lab kelima. Cukup lancar ya. Sekian, bye-bye.